Karena ini bekas hujan, jadi jalannya lebih sulit lagi dibandingkan biasanya. Karena kalau biasanya kita sudah menemukan titik-titik longsor, jalannya juga licin di tempat yang lembab. Ini ketika bekas hujan jadi jauh lebih sulit dibandingkan biasanya. Kalau jalannya udah bagus kan kita enak mau kemana-mana tuh, nah nggak lagi jalan kaki. Jalan ini maksudnya jalan ke kota jalan ke kota, jalan ke kebun. Kita minta ada dokter tetap di sini karena untuk berobat sangat sulit kami sebagai warga. Aturannya kan ini kecamatan, seharusnya fasilitas lengkap kayak dokter harus siaga di sini. Ini perawat, dokter nggak ada di sini. Sejak lama masyarakat percaya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Faktanya, masih ada jutaan orang hidup tidak sejahtera. Sampai akhir tahun 2021, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa hanya 3 ribuan desa dari 74 ribuan desa yang masuk dalam kategori mandiri. Sisanya masih berjuang lepas dari kategori berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Entah kapan mereka bisa merasakan hidup sejahtera. Sebagian besar terkendala karena infrastruktur yang buruk. Akses jalan yang ekstrim dan berbahaya menjadi penghalang mereka untuk bisa melakukan jual beli hasil kebun dan mendapatkan uang. Bukan 1-2 tahun warga mengalami hal ini, bahkan seumur hidupnya berkutat pada keterbatasan. Curah hujan yang tinggi membuat jalanan hampir tak pernah kering. Gerimis selalu membasahi jalur kami. Ini perjalanannya masih lumayan, mungkin belum sampai setengahnya karena masih naik turun untuk menuju ke ladang yang kita tuju. Jalan semakin licin dan membuat kami kesulitan untuk mengendalikan motor. Lebih dari 90% jalur yang kami lalui hanya berupa jalan tanah berbatu. Kami bahkan lebih sering turun dari motor untuk saling mendorong, karena jika tidak, akan sulit bagi kami mencapai puncak-puncak bukit. Kiri kanan kami, jurang, sungguh perjalanan yang sangat mengancam nyawa. Sangat mengenaskan jika membayangkan warga harus keluar masuk desa dengan jalur seperti ini. Terbayang betapa sulitnya masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan jika harus ke kecamatan. Karena ini bekas hujan, jadi jalannya lebih sulit lagi dibandingkan biasanya. Karena kalau biasanya kita sudah menemukan titik-titik longsor, jalannya juga licin di tempat yang lembab. Ini ketika bekas hujan jadi jauh lebih sulit dibandingkan biasanya. Perjalanan ojek motor menjadi satu-satunya cara bagi warga untuk tahu dunia luar, termasuk untuk bertemu dengan pengepul yang bakal membeli hasil kebun mereka. Tapi akses jalan yang sulit ini belum mendapat pembangunan dari pemerintah, baik daerah apalagi pusat. Masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan jalan yang bagus, cukup akses jalan yang layak saja. Permintaan yang sederhana,
namun selama puluhan tahun belum bisa mereka dapatkan. Warga mengajak saya untuk melihat salah satu potensi hutan yang mereka miliki. Jalannya cukup jauh dari rumah, lebih dari 1 jam berjalan kaki. Jaraknya sekitar 2 hingga 3 kilometer. Hutan di Kecamatan Upau masih terjaga keasriannya. Kita masih bisa menemukan beragam jenis tanaman liar, salah satunya adalah rotan. Ini harus sangat hati-hati karena tiap sisinya ada duri di batang dan daunnya. Baju, kemudian sepatu pun itu bisa tembus, jadi kita harus sangat hati-hati. Memakai golok pun kita juga harus hati-hati karena siapa tahu bisa kena tangan, ke baju, ataupun ke kaki kita. Satu-satunya penghalang adalah duri. Jika duri sudah dibuang, maka akan mudah bagi kita mengupas dan membersihkannya. Bisa bengkak, bisa juga jadi bisul. Oh, obatnya apa, Pak? Obatnya ini mungkin kalau dari istilahnya dari kesehatan mungkin pakai ampicillin bisa untuk menyembuhkan luka dalamnya itu. Nah, udah itu kan dari obat yang tradisional juga ada, pakai kunyit bisa untuk menyembuhkan itu. Oh gitu. Iya, kan kunyit itu jenisnya kayak obat merah kan. Nah, itu. Masyarakat di pedalaman sudah biasa memanfaatkan rotan sebagai anyaman dan tali pengikat. Tetapi yang kami cari bukan hanya itu. Baru pertama kali saya temukan warga yang memanfaatkan pucuk rotan. Mereka menamakannya sebagai umbut. Potongan rotan muda bisa diolah menjadi berbagai menu masakan. Ini salah satu cara masyarakat bertahan hidup, memanfaatkan hasil alam karena tidak mungkin untuk mendapatkan bahan makanan dari luar desa. Kalau jalannya udah bagus kan kita enak, mau kemana-mana tuh, nah nggak lagi jalan kaki. Jalan nih maksudnya jalan ke kota atau jalan ke kota, jalan ke kebun. Generasi Murliati dan perempuan lainnya sudah mulai banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar desa. Beda dengan orang tua mereka dahulu yang hanya berkutat di desa dan lebih banyak beraktivitas di hutan. Badan rotan yang sudah kami kupas tetap kami bawa ke rumah untuk diolah menjadi kria atau kerajinan tangan. Hasil dari anyaman ini mereka manfaatkan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Andaikan pemerintah membentuk badan usaha milik desa dan serius menggarap potensi ini, tentu hidup mereka akan sangat terbantu. Kalau untuk saat ini ya untuk pertamanya ke warung-warung dulu lah, baru kita promosi keluar kayak gitu. Nah ini kan desa ini akses jalannya menjadi hambatan ya. Pengepul jarang masuk, terus ibu juga jual hasil susah gitu. Kalau misalnya BUMDes sudah ada, kira-kira bakal bisa dijual keluar nggak, Bu? Selama jalannya belum baik. Kan ini zaman modern, jadi kita ngikutin zaman aja lah. Gimana tuh maksudnya? Bisa jualan online kan, gitu. Satu di sini, dua di sana, dua di Jika dibandingkan mengalirkan anggaran untuk BUMDes sekitar separuh dari dana desa, biasanya diutamakan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Yang herannya sampai sekarang juga belum terbangun dengan layak. Untuk makan sehari-hari, warga lebih banyak mengkonsumsi sayur dibandingkan lauk seperti ayam, ikan, dan daging sapi. Bukan tanpa alasan. Ini lokasinya ada di padang yang liar, jauh dari pemukiman, di belakang pemukiman menuju ke kebun dan juga hutan. Tapi sampai ke sana nanti kita akan coba menyisir, karena nanti pakis-pakis ini akan diolah sama ibu-ibu, bisa dijadikan makanan, bisa dijual. Kalaupun dijual nanti uangnya untuk beli makanan lagi sama mereka.
Pakis tumbuh di tanah yang basah. Kami harus mencarinya sekitar 700 meter dari rumah. Ternyata, tidak sembarangan pakis bisa kami ambil. Kami harus mencari pakis yang bergaris pada bagian batangnya. Sama-sama menggulung. Iya, sama menggulung tapi ininya agak keriting kah? Oh. Ada Jadi beda. kalau nggak hati-hati kita bisa dapat yang ini ya? Iya, Apa efeknya kalau kita makan yang ini, Bu? bisa mual, pusing ya. Oh, Iya, itu. malah ini ya, jadi sakit ya? Iya, sakit. 1 hingga 2 jam berlalu, kami belum juga selesai. Warga meminta saya mencari pakis lebih banyak lagi. Biasanya mereka mengisi keranjang yang kami pikul ini hingga penuh dengan pakis. Pakis diikat selingkaran jari. Ukuran sebesar ini akan dijual dengan harga Rp5.000. Pakis yang kami ambil laku 4 ikat. Kami mendapatkan uang sebesar Rp20.000. Jadi kalau ngambil 3, hasilnya buat belanja dan dibagi 3. Iya, iya. Cukup itu Ibu sehari-hari, Bu? Kira nggak cukup, dicukup-cukupin aja ya biasa ya. Iya. Jadi begitu kekurangan lauk atau misalnya mau beli sesuatu, ya udah cari pakis tuh. Cari pakis, sayur-sayuran yang lainnya juga. Singkong apa? Iya. Ada 6 desa di Kecamatan Upau. Seluruhnya terletak di area perbukitan. Kali dalam setahun, mereka memanen padi. Lahan masing-masing keluarga bisa mencapai 2 hektar. Masyarakat biasa melakukan ritual untuk bersyukur atas keberhasilan panen tahun ini. Karena pada waktu-waktu tertentu, warga pernah merasakan gagal panen. Dari lahan sebesar ini, warga hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi setiap hari. Itu pun, warga masih harus membeli lagi beras di kota kecamatan. Apalagi kalau musim buah dan bunga, maka hama padi semakin banyak. Resiko gagal panen semakin besar. Hamanya ya seperti babi, burung, tikus, itu hamanya. Oh, Iya. banyak ya? Iya, Berarti Ibu kalau lagi panen memang selalu di sini sehari-hari? iya sehari-hari memang ditunggu kan kayak gitu. Iya. Nggak ditinggal ya sampai Iya, selesai ya? Sampai selesai panen ditunggu. Sebenarnya warga bisa saja membuka lahan seluas-luasnya, namun mereka bergantung pada jumlah tenaga di keluarga. Kalau saja anak cucu mereka mau bertahan hidup di desa, tentu produktivitas tani di desa ini bisa meningkat. Tetapi kita tahu bahwa magnet perekonomian di kota lebih menjanjikan bagi mereka. Jadi kalau di sini masyarakatnya memang harus bertani jauh sekali dari rumah karena keterbatasan lahan di sekitar pemukiman. Biasanya di sana hanya ada kebun-kebun untuk mata pencarian utama, yaitu karet, kemudian ada kemiri dan pohon-pohon lain. Sementara untuk lahan padi harus ditanam jauh sekali karena lebih alami, dekat dengan sumber air, dan mereka bisa membangun pondok untuk penyimpanan padinya. Setelahnya kami mengirik, yakni memisahkan padi dengan gabah dengan menggunakan kaki. Kami harus berdiri di atas perisai setinggi 2 meter. Meski prosesnya lama dan manual, cara ini masih mereka gunakan lantaran belum ada mesin pemisah gabah yang dipakai oleh warga desa. Selanjutnya kami menangin, yakni berdiri di atas tangga setinggi 4 meter. Proses ini dilakukan untuk memisahkan padi dengan gabah, tapi dengan cara lain, yaitu melemparnya ke bawah agar padi bisa jatuh tepat di terpal yang telah kami sediakan, dan gabah bisa terbuang terbawa angin. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Upau ini adalah masyarakat Dayak, sehingga mereka masih memegang teguh tradisi seperti penggunaan keranjang dan juga teknik menguraikan padi dan gabah yang sudah kosong. Tapi ini berbeda tipis antara tradisi yang masih teguh dan juga keterbatasan yang mereka miliki, yang pasti mereka membutuhkan pemerintah dan juga perhatiannya untuk bisa lebih sejahtera lagi. Setelahnya kami mencari pohon sukun. Jumlahnya masih banyak di Kecamatan Upau. Tetapi yang unik, kami tidak mengincar buah dan daunnya. Wencen dan warga di sini berniat mengambil kulit dari pohon sukun. Cara mengambilnya tidak mudah. Kami harus memotongnya terlebih dahulu.
Tidak saya sangka bahwa potongan kayu ini berat sekali. Mungkin satu potongnya sekitar 5 hingga 10 kg. Kami juga harus bersabar mengetuk-ngetuk dan mengendurkan kulit kayu ini agar mudah dikelupas. Belum lagi kulit pohon sukun harus dicuci agar bersih dan semakin elastis. Dulu teknik mencucinya saja memakan waktu berhari-hari. Secara tradisional untuk membuat pakaian ataupun celana ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa 1 pekan ataupun 2 pekan, dan tergantung lamanya masa pengeringan dan juga pewarnaan. Tapi saya belum melihat sebenarnya kulit kayu ini diwarnai. Biasanya memang hanya warna-warna asli dari kulit kayunya sendiri. Uniknya, kulit kayu tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari langsung karena akan merusak bahan dasar dan membuatnya sangat kering. Sementara untuk dibentuk menjadi pakaian, kulit kayu hanya perlu dijemur di dalam rumah agar dapat lebih mudah dibentuk. Sejak 10 tahun lalu, Wen Chen merintis usaha pembuatan pakaian berbahan dasar kulit kayu. Tidak mudah untuk bertahan di saat industri tekstil sudah semakin murah dan mudah dijangkau. Tetapi Wen Chen bersikeras hidup dari sini. Topi dan tas kulit kayu dihargai 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara baju dan celana kulit kayu dihargai 150 hingga 250 ribu rupiah. Kalau motif ini kan ada timbul dalam hati juga. Oh, yang bagusnya gimana? Lalu kita bikin ukirannya kayak ini kan, seperti daun. Ini Bapak jual? Iya. Jangan dibayangkan penjualan pakaian dan aksesoris kulit kayu ini bisa laku setiap hari. Sekali dalam sebulan saja belum tentu ada yang laku. Wen Chen hanya mengandalkan kebutuhan para peserta pesta adat dan pesanan dari luar kota. Tetapi itu pun terhalang oleh infrastruktur jalan yang belum memadai. Gini ya Pak. Wah, keren. Saya kembali ke hutan, ikut bersama beberapa orang warga. Kali ini kami tidak akan memanen, melainkan mencari obat-obatan. Hutan menjadi apotek hidup bagi warga desa karena penawar dari berbagai penyakit ada di sini. Tetapi kami harus berjalan sangat jauh dan membutuhkan waktu lama. Meski dalam kondisi darurat, warga terpaksa menunggu hingga pagi atau siang hari agar proses pencarian tanaman obat lebih aman. Kita ambil akarnya aja Pak. Iya, jadi kita yang diambil itu akarnya ini. Banyak binatangnya di sini, ada kera, ada landak, penggiling juga ada di sini. Ibu pernah ketemu yang buas atau yang seram gitu? Nggak ada sih kalau yang di hutan kayak gini, nggak ada yang buas. Tapi kalau misalnya ibu lagi ke hutan yang lain gitu, ke kebun gitu, ke belakang, atau misalnya kayak ke air terjun gitu, itu ketemu apa aja biasanya? Di situ banyak kalau binatang buas, kayak beruang bisa. Masih ada itu sini? Masih ada. Apalagi selain beruang? Ular Babi, mungkin? ular sudah pasti ular. Udah pasti? Iya. Ibu ketemu paling panjang seberapa? Paling besar gitu? Besar sampai 1 meter. Ular apa itu? Ular sawah kalau sini bilang. Oh, ular sawah ya? Oh, denan saya olah ini. Oh, haruku kayu. Bisa jadi obat? Merah-merah untuk mengobat kanker payudara. Resikonya memang besar, tetapi warga harus mempertaruhkan itu agar bisa menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Lebih baik seperti ini dibandingkan harus berjalan sangat jauh berjam-jam menuju kota kecamatan. Di tangan Kurlisan kami mendapatkan beberapa jenis tanaman yang dibutuhkan. Di antaranya akar seribu, akar tengkijet, dan akar darah.
Sejak belasan tahun lalu, Kurlisan biasa meracik obat-obatan herbal. Untuk penyakit mah dan asam lambung, ada 7 racikan daun dan akar yang dicampur dengan air. Bukan istilahnya beli yang dengan anggaran sekian banyak, enggak. Cuma sukarela. Secara sukarela. Karena Bapak sendiri ambil dari hutan ya? Kita sendiri yang mengambil dari hutan. Berapa banyak yang berobat sama Bapak? Ya mungkin dari dulu, dari semenjak kita tahu bahan obat ini, ya mungkin sudah 450 atau 100-an sampai sudah. Kurlisan tidak pernah meminta bayaran. Biasanya warga memberi upah secara sukarela, baik berupa uang, makanan, maupun hasil kebun. Dalam sehari, Kurlisan bisa menerima 2 hingga 4 pasien. Keberadaannya sudah seperti petugas kesehatan yang harus siap sedia di rumah menunggu pasien. Kalau boleh usul, kita minta ada dokter tetap di sini. Karena untuk berobat sangat sulit kami sebagai warga. Aturannya kan ini kecamatan. Seharusnya fasilitas lengkap, kayak dokter harus siaga di sini. Ini perawat, dokter nggak ada di sini. Terakhir kapan mereka ada tugas di sini? Ini akhir tahun 2021 kemarin. Masih ada? Masih ada. Terus setelah pindah dokternya sampai sekarang nggak ada dokter. Jadi kami jauh ke kabupaten kalau mau berobat. Belasan ribu warga Upau tentu ingin hidup lebih dari sejahtera dibandingkan sekarang. Karena nyata di depan mereka bahwa potensi alam yang dipunya tak serta-merta membuat masyarakat kaya raya. Hampir dalam setiap kegiatan, hampir harus berjalan kaki menembus rimba hutan belantara. Bahkan kali ini, pohon berdiri lebih rapat, kanopi hutan lebih lebat. Entah sudah berapa kilometer kami berjalan, yang jelas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Jadi kita dibawa jauh-jauh sama warga untuk menuju ke sebuah tempat yang kata mereka merupakan potensi alam tersembunyi. Jadi desa ini punya air terjun yang banyak didatangi oleh turis dari kota-kota lain, bahkan dari provinsi lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Tapi akses ini masih belum memungkinkan tujuan kita menjadi tempat wisata. Sayang banget. Jadi kita akan menuju ke sana untuk lihat potensinya sebesar apa. Kalau misalkan nanti pemerintah lihat, semoga ini nanti akan dibangun jalan untuk menuju ke sana. Perjalanan untuk menuju ke sana sangat ekstrim. Jalan setapak ini melintasi puncak-puncak bukit. Beberapa titik curam, bahkan kami harus meniti langkah satu demi satu di atas batang pohon. Tidak terbayangkan bagaimana turis bisa menempuh perjalanan yang sangat tidak aman seperti ini. Sayang sekali. Akhirnya kami tiba di air terjun andalan warga Upau. Masyarakat tidak punya nama khusus karena belum banyak yang datang ke sini. Air terjun ini memang sangat indah jika menjadi latar untuk berfoto. Tetapi jika jalannya tidak mendukung, tentu tidak akan bisa menjadi objek wisata yang mendatangkan banyak turis. Beberapa indikator utama laris tidaknya sebuah objek wisata adalah kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendukung. Nampaknya pemerintah daerah perlu pembenahan total untuk bisa mengangkat air terjun ini menjadi andalan pariwisata daerah. Daerah banyak nggak sih turis yang memang datang buat lihat ini? Pernah 1 kali ke sini, katanya bagus sih, cuma ya itu tadi jalan yang menjadi kendala. Kalau dibangun jalan, katanya bisa ke sini lagi. Udah pernah ngomong belum sama pemerintah desa, kecamatan gitu? Pernah minta, sudah cek 1 kali kecamatan sama desa ke sini. Katanya masih dalam tahap. Ibu kalau ada saudara main misalnya ke kampung ibu gitu, ibu suka ajak ke sini nggak? Suka, kalau saudaranya mau. Itu gimana pendapat mereka setelah lihat ini? Bagus dan mereka juga mau ke sini terus katanya. Hari belum gelap, kami terus menyusuri hutan dengan berjalan kaki. Bahkan perjalanan kami semakin sulit. Di
tengah perjalanan, warga menawarkan saya untuk meminum air dari akar bajakah. Jika warga beraktivitas atau bahkan menginap di hutan, maka keberadaan akar bajakah menjadi patokan untuk tempat beristirahat. Apa mainnya gatal ke bikin. Ini namanya akar bajakah, jadi tidak ada pohonnya, hanya akar sulur dari gunung ke gunung dia merambat. Dan airnya ini yang biasanya diandalkan sama warga, sama orang-orang sekitar untuk bertahan hidup di tengah hutan untuk minum kalau tidak ada air sungai. 10 tahun terakhir, warga bergotong royong membangun jalan. Walau masyarakat tahu bahwa usaha mereka sepertinya sia-sia, tetapi warga tetap berusaha. Cangkul-cangkul ini membuka jalan selebar 2 meter sepanjang 8 km dari dan menuju ke objek wisata air terjun. Andaikan pemerintah mau melakukan pelebaran jalan dan pembenahan infrastruktur, tentu kehidupan masyarakat akan berubah menjadi lebih baik. Sebenarnya sudah tahu, tapi kira-kira tahulah ini masalah dananya kayak gimana, kayak gitu. Bapak sama warga udah pernah minta bangun jalan belum ke air terjun ini? Sudah. Apa katanya, Pak? Nanti. Entah kapan pembangunan jalan masuk ke dalam agenda pembangunan. Setidaknya masyarakat belum putus harapan untuk berharap pada masa depan yang lebih baik. Jika pemerintah belum membantu, setidaknya mereka secara swadaya sudah bergerak sedikit demi sedikit menjemput nasib. Tidak jauh dari objek wisata air terjun, warga mengajak saya ke hulu sungai yang menjadi sumber air dari aliran air terjun. Jalurnya justru semakin sulit dari sebelumnya. Kami menyiapkan cacing dan tanah liat sebagai umpan untuk memancing. Masing-masing warga duduk berjauhan agar tidak saling mengganggu. Ikan menjadi jenis lauk yang paling murah dan mudah dijangkau dibandingkan ayam dan daging sapi. Maka tidak heran jika warga rela menghabiskan waktu berjam-jam demi mencari ikan. Yang kami cari adalah ikan seluang, jenis yang banyak ditemui di aliran Sungai Upau. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk dikonsumsi. Warga biasa memasaknya di tepian sungai agar ikan masih segar. Kami pun menggunakan peralatan sederhana yang bisa dimanfaatkan dari hutan. Mengapa warga sampai mau menghabiskan waktu dan tenaga demi mendapatkan seluruh jenis tanaman serta ikan hari ini? Alasannya cuma satu, yakni bertahan hidup dan menghemat pengeluaran. Bayangkan jika warga harus mengeluarkan uang untuk setiap makan dan minum yang mereka konsumsi, sementara penghasilan yang didapat tidak seberapa. Sebagian besar masyarakat Upau hidup di ambang batas garis kemiskinan. Maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah menekan pengeluaran dengan memanfaatkan hasil dari hutan. Kalau sehari itu bisa 100-an lah. Kalau 3 kali makannya sayur sama ikan, misalnya beli, tapi jarang beli sih. Terus untuk sekeluarga itu ada 100 itu? Ya mungkin kalau lengkap itu menunya ratusan ribu sampai. Nyampe 100 ribu ya? Jadi lebih baik ibu nyari aja ya? Ya lebih baik nyari sendiri daripada beli. Semoga saja saudara-saudara kita di Kecamatan Upau maupun di wilayah lain Indonesia tidak perlu menunggu lama untuk dapat hidup sejahtera. Hampir 77 tahun Indonesia merdeka, masih ada belasan ribu desa dan jutaan penduduk Indonesia yang membutuhkan pembangunan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta butuh didengar keluh kesahnya oleh pemerintah. Setidaknya buktikan bahwa Indonesia yang kaya bukanlah sekedar dalam kata-kata, tetapi juga bisa menjadi realita.